Kita lanjut ceritanya. Suatu hari, Duryodhana datang ke Indraprastha sebagai tamu. Ia melihat kemegahan istana Pandawa yang dibangun oleh arsitek para dewa. Ia terpukau, tapi juga tersulut malu ketika terjatuh ke kolam yang ia kira lantai kristal. Pandawa tertawa, terutama Bima, dan tawa itu membekas di hatinya. Sejak itu, Duryodhana bersumpah akan mempermalukan mereka. Dengan tipu daya pamannya, Sakuni, Duryodhana mengundang Pandawa untuk bermain dadu di Hastinapura. Permainan itu tampak bersahabat, tapi sejatinya adalah perang halus. Sakuni dikenal sebagai ahli dadu yang tak terkalahkan. Yudhistira, yang terlalu percaya pada keadilan, menerima tantangan itu, sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Permainan dimulai. Satu persatu harta Yudhistira hilang. Istana, kuda, kereta, bahkan tentaranya semuanya lenyap di meja dadu. Namun Duryodhana belum puas. Ia menantang lagi. Yudhistira terus kalah. Hingga akhirnya ia mempertaruhkan saudara-saudaranya, bahkan dirinya sendiri. Dan semuanya hilang. Yang terakhir, ia mempertaruhkan Draupadi. Suasana istana mendadak mencekam. Ketika Yudhistira kalah, Duryodhana memerintahkan agar Draupadi dibawa ke hadapan semua orang. Draupadi menangis, memohon keadilan, tapi tidak ada satupun yang berani menentang. Dusyasana menyeretnya ke aula, dan dengan kejam mencoba menyingkap pakaiannya. Namun saat itu keajaiban terjadi. Draupadi berdoa kepada Dewa Krishna, dan kainnya tidak habis-habis. Dusyasana kelelahan, sedangkan seluruh istana menyaksikan mukjizat itu dengan gemetar. Bhisma hanya bisa menunduk. Vidura menangis. Namun Dhritarashtra akhirnya sadar, dan meminta maaf kepada Draupadi. Ia mengembalikan semua yang telah dirampas dan memulihkan kehormatan Pandawa. Namun keangkuhan Duryodhana tak berhenti. Dengan tipu muslihat, ia menantang Pandawa untuk bermain dadu sekali lagi, dengan taruhan yang lebih besar. Yang kalah harus hidup di hutan selama 13 tahun, dan tahun terakhir harus menyamar tanpa dikenali. Yudhistira menerima, dan untuk kedua kalinya, ia kalah. Pandawa harus meninggalkan kerajaan mereka. Dengan langkah berat, 5 bersaudara dan Draupadi meninggalkan istana, menuju pengasingan di hutan. Rakyat menangis melihat mereka pergi. Bima berjanji akan menghancurkan Duryodhana. Arjuna bersumpah akan menebus kehormatan Draupadi. Dan Yudhistira hanya berbisik lirih, bahwa kebenaran mungkin kalah untuk sementara, tapi pada akhirnya, Dharma akan menang. 13 tahun pun dimulai. Mereka bertapa, berkelana, dan menyiapkan diri untuk hari pembalasan. Dan di ujung masa pengasingan itu, takdir sudah menunggu. Sebuah perang besar yang akan menggetarkan seluruh dunia. Inilah jalan menuju perang Kurukshetra, pertempuran di mana saudara melawan saudara, sahabat melawan sahabat, dan kebenaran harus berdiri di atas darah dan air mata. Kisah ini belum berakhir, karena setelah pengasingan, akan datang panggilan perang. Ketika Arjuna ragu di medan Kurukshetra, dan Dewa Krishna menurunkan ajaran agung, Bhagavad Gita. Namun itu adalah kisah untuk waktu berikutnya. Kisah tentang keputusan, tentang keraguan, dan tentang makna hidup yang sejati. Karena Mahabharata bukan hanya cerita kuno. Ia adalah cermin kehidupan tentang kebenaran yang selalu diuji. Dan tentang manusia yang harus memilih di antara dharma dan keinginan.